Ci, aku mau melakukan KPR rumah. Kok aku diminta BI checking ya? Fungsinya untuk apa sih? Sini aku kasih tahu. Cuman di Financial Update. Oke, teman-teman, pernah nggak sih kalian ingin melakukan cicilan tapi diminta untuk melakukan BI checking? Pasti BI checking itu, oke, kita akan bahas pelan-pelan ya. BI checking itu berguna untuk sebagai standar dari para lembaga keuangan atau banking atau instansi keuangan ya untuk mengecek kesehatan kredit kalian. Apa sih maksudnya kesehatan kredit? Kalau teman-teman mau ngajuin pinjaman, ya bank ini akan ngecek, lu tuh punya duit nggak sih untuk bayar cicilannya gitu loh. Kalau saya ngasih pinjaman, sanggup nggak bayar cicilan? BI checking ini sangat berpengaruh ketika teman-teman mengajukan kredit sebagai rapot kredit untuk pinjaman untuk beli kendaraan, rumah, apartemen ya, pasti akan diminta BI checking ini. Seperti yang kita tahu ya, BI checking ini sudah berubah jadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang saat ini sudah berada di naungan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya saya belum pernah ngajuin pinjaman, bagaimana? Kira-kira dicek nggak sama BI checking? Pasti dicek, karena lembaga keuangan atau BI ini akan ngelihat track record teman-teman ini. Satu, punya penghasilan nggak? Punya resiko kredit macet nggak? Takutnya kan nggak bisa bayar cicilan lagi, nggak bisa bayar kartu kredit lagi. Ini akan sangat-sangat berbahaya. Jadi bank juga tidak sembarangan memberikan kredit. Makanya kalau misalnya teman-teman ini sekarang lagi mudah di mana-mana pinjol, mau ngasih pinjaman gitu ya, teman-teman harus hati-hati juga. Karena sebenarnya lembaga keuangan tidak mudah memberikan kredit. Apalagi kalau teman-temannya nggak punya kerjaan ya, jangan sampai ke jerumus yang enggak. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi nilai-nilai dari BI checking? Ya, kita tahu nilai BI checking itu atau SLIK ini yang berpengaruh apa aja sih? Satu, punya KTP. Sebenarnya punya KTP dulu ya. Kalau belum punya KTP tentu saja nggak akan bisa dapat BI checking juga, karena dianggap belum dewasa secara usia dan kematangan diri ataupun kesiapan sudah punya bisa kerja apa enggak. Lalu yang kedua, dia sudah bekerja atau belum, bukti laporan pekerjaannya mana, surat keterangan kerja, punya slip gaji setiap bulan dari perusahaan. Lalu yang ketiga, sudah punya track record pinjaman belum sebelumnya, punya tunggakan kredit nggak, pernah terlambat bayar nggak. Yang mempengaruhi nilai BI checking sebenarnya lebih ke sehat secara keuangan apa enggak. Jadi hati-hati dengan BI checking, karena sekali BI checking kamu itu jelek, untuk pengajuan kredit dimanapun akan lebih susah. Jadi kalau mau tahu nilai BI checking, kita bisa cek di mana. Oke, sekarang ini ada link ya, atau ada satu wadah yang bisa untuk ngecek di iDebt namanya. Cuman itu dalam antrian. Sebenarnya kalau paling gampang untuk melihat cek BI checking adalah teman-teman boleh ke bank, seperti pengajuan kredit saja. Misalnya mau ngajuin kartu kredit lah, kan ngisi form tuh ya. Lihat rapot BI checking saya. Nanti kan pada saat pengajuan apakah kartu kreditnya di-approve atau tidak. Kalau begitu di-approve, ya teman-teman mau tinggal diaktifin atau tidak kan kartu kreditnya. Tapi paling tidak sudah ada laporan BI checkingnya sehat atau tidak. Kalau misalnya belum yakin BI checkingnya sudah clear, boleh datang ke BI juga kok, kantor BI. Ya kalau dulu mungkin masih bisa cek ke marketing bank, kalau sekarang mungkin udah nggak bisa. Ya karena sifatnya confidential. Ci, kalau BI checking kita sudah terlanjur jelek, kita bisa apa? Oke, yang pertama, harus selesaikan. Teman-teman harus dibangun habit menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan pernah ngambil keputusan apapun kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Satu, dicek dulu, saya punya tunggakan di mana? Urutkan. Lalu lihat kemampuan diri. Kita bisa selesaikan yang mana dulu. Kalau nggak sanggup, telepon, datengin kantornya. Minta keringanan kredit, bisa nggak? Di waive. Bisa pengajuan. Ya, karena sudah banyak kejadian. Banknya biasanya masih bisa dinego kok ya teman-teman, karena bank itu sebenarnya gini, setiap kartu kredit atau pinjaman kredit itu rata-rata bank sudah tidak mau ada resiko kredit macet, bener gak? Makanya kalau kartu kredit itu suka ada asuransinya, asuransi meninggal kah, asuransi kalau sampai gagal bayar lah, apa segala macam. Makanya yang setiap bulan kena potongan asuransi. Jadi pada saat si nasabah itu sudah collect 3 kali tidak tertagih, sebenarnya asuransi sudah jalan, dalam tanda kutip ya gitu. Karena kebanyakan orang-orang nggak tahu. Sebenarnya bank itu sudah tidak terlalu pusing karena sudah di cover sama asuransi. Supaya BI checkingnya si pemilik kredit ini bisa clear lagi, bagaimana sih caranya? Dia harus melunasi kreditnya. Dia baru bisa clear paling cepat kalau sudah lunas itu, atau pemutihan kalau orang bilang ya, pemutihan BI checking atau pemutihan SLIK-nya itu kurang lebih paling cepat 6 bulan. Setelah itu lunas semua, 6 bulan baru bisa clear, baru dia bisa ngajuin kredit yang lain. Tapi rata-rata dikasih sekitar 1 tahun, tapi paling cepat 6 bulan. Nah, jadi harus tahu kelemahan diri sendiri. Gue nggak bisa, belum siap nih megang duit banyak gitu, masih kalah emosionalnya. Jangan punya kartu kredit, harus sadar diri, jangan diulangi lagi kesalahannya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk BI checking harus ngerti
ya fungsinya BI checking itu apa ya, gitu ya teman-teman ya, harus dijaga selalu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa terpakai, bisa dikembangkan dengan baik. Demikian saya Ime Wong, saya pamit undur diri dari Financial Update kali ini. Terima kasih.